Ya kemarin tanggal 1 setelah saya di Sukra, saya mau sholat asar ya. Saya mencari masjid dulu sambil jalan, warna putih yang saya tahu pasti bukan kaos saya. Dan karena memang udah dari jauh udah kelihatan ada mau dua gitu. Dan di situ ada rumah yang saya belum tahu kalau itu bengkel atau apa. Ada spanduknya apa baliho besar nomor paslon tersebut ya. Karena dia dua-dua, dia ke tengah ya kan. Dua-dua gitu, otomatis saya turun. Berhenti, saya turun. Ini harus kasih pelajaran. Saya pengen tahu siapa ini. Bener nggak sih kayak gitu? Saya turun, saya bilang, ini maksudnya apa? Dua-dua. Memang ada yang kampanye di sini. Oh, saya bilang, saya anaknya Dai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Dai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Tanggal 25 November saya masuk lagi kerja lagi menjadi Bupati Indramayu sampai nanti pelantikan di bulan Februari 2025 insya Allah. Kan seperti itu. Saya tidak mau kalau di situ terjadi apa-apa atau masyarakat diajak atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Kok nabrak? Aduh, berarti apa? Kampanye-kampanye ini buat saya gagal. Nah ini siapa? Siapa yang menunggangi seperti ini? Mohon maaf buat paslon 2, khususnya Luki Hakim, mantan wakil bupati saya tegas di sini. Saya pernah ajak bicara Anda, ya kan? Bagaimana untuk pemerintahan ini, yuk kita bekerja sama dengan baik. Saya sampaikan begitu. Tapi Anda tidak mau dan Anda bilang bahwa siap untuk berjalan sendiri-sendiri saja. Saya tidak tahu maksud Anda untuk mundur. Jika Anda punya masalah pribadi, ayo sama-sama selesaikan, ketemu sama saya. Jangan hancurkan Indramayu yang sedang membangun dan jangan memprovokasi masyarakat Indramayu dan tidak perlu Anda menjelekkan saya karena Anda datang ke Indramayu adalah dibayar oleh saya. Itu aja. Tapi untuk mendamping saya. Ada intimidasi nggak Bu kemarin itu, kejadian kemarin di Sukra itu? Tentang intimidasi, maksudnya ke saya atau ke saya? Nggak ada. Tapi dia benar-benar ada salah satu, mungkin namanya yang Sodikin, saya yang bertanggung jawab. Saya bilang, oke, saya bilang, kalau Anda bertanggung jawab, maksudnya apa ini dikumpulkan seperti ini? Kan tidak ada kampanye 02 di sini. Ayo baik-baik, saya bilang. Saya nggak mau, saya telepon Kapolres, Pak Dandim, Bawaslu, langsung ketua Bawaslu saya telepon. Saya tidak mau ada kejadian seperti ini tuh. Dan saya tahu-taunya di situ kita temukan adanya miras. Dan ternyata saya dapat WA, ada yang mengatakan bahwa masyarakat di situ sepertinya dari siang ada yang namanya, kalau saya sebutkan namanya Sodikin dan Sarkam, saya tidak tahu seperti apa. Jangan sampai nanti wah ibu menjelek-jelekkan nama. Tidak. Itu ada WA bahwa memang sudah ada pengkondisian dari siang. Sekarang saya sudah serahkan kepada pihak berwajib dan Bawaslu untuk diproses selanjutnya. Yuk kita berdemokrasi yang baik, ya kan? Untuk kedepannya, monggo silakan rebut hati masyarakat itu adalah dengan visi misi yang baik, tidak perlu menjelekkan siapapun. Masyarakat tidak perlu dibebodoh lagi, masyarakat perlu diberitahukan visi misi ke depan. Kalau merasa mampu, ya silakan sampaikan, ya enggak? Kita sama-sama, jangan merasa ketakutan, wah Bu Nina petahana yang programnya sudah jelas semuanya, sampai memberikan BPJS dipelintir, apa dipelintir, sampai ini pun dipelintir. Saya bilang yuk kita semuanya mempunyai hati yang legowo, mempunyai hati yang baik. Yuk kita memang kalau memang bahasanya ini adalah pertempuran dengan cara yang baik. Itu aja. Kasihan masyarakat. Itu dari kalau saya. kayak kemarin itu infonya ada penghadangan terus ada yang ngebrak mobil itu gimana? Benar? Menghadang. Menggebrak. Kalau saya jujur aja untuk menggebrak saya tidak tahu, tapi menggebrak motor tuh ada. Makanya saya kejarkan, maksud kamu apa nih? Saya bilang gitu. Jadi mungkin bahasa di mana ya di videonya itu gebrak mobil ibu. Yeah. Nah, itu memang sebenarnya mungkin mau gebrak mobil saya, tapi karena orang itu panik, dia mungkin kaget ya kalau saya sampai turun. Kaget. Saya cuma satu, saya turun karena saya harus menghentikan. Kenapa? Kalau sampai ada yang loncat, tau-taunya pura-puranya ketabrak mobil saya, yang resiko saya. Tapi pada saat dia bilang gebrak mobil ibu, saya nggak dengar, tapi memang ada yang menggebrak motor gitu. Bangku ya, jok gitu. Itu aja sih. Saya mengklarifikasikan ini tidak ada maksud apa-apa.
agar tidak diperintir orang yang memang benar-benar 02. Saya sebutkan 02. Memang 02 ini saya tidak tahu kenapa begitu sentimennya sama saya, ya kan? Kalau urusan pribadi tolong 02 tim sesnya biarkan Lucky yang bicara langsung dengan saya. Itu aja. Menurut saya ini sebenarnya satu narasi yang merugikan paslon nomor 2, yaitu saya dan Pak Saifuddin, karena dinarasikan bahwa rombongan Bupati Nina Agustina dihadang oleh orangnya Lucky Hakim, gerombolan, seolah-olah ada. Jadi dibuat framing seolah ada sekelompok preman, gerombolan preman yang berkaos Lucky Hakim dan orangnya Lucky Hakim menghadang Bupati Indramayu yang iring-iringan untuk ketemu sama masyarakat. Menurut saya itu adalah satu kebohongan besar. Pertama, dilihat dari video ini adalah sebuah fakta. Tidak ada penghadangan. Tidak ada penghadangan. Yang namanya hadang itu adalah ada satu benda yang menghalangi, entah dibuat zigzag, dibuat naik, nanjak, turun, meletakkan sesuatu, atau menghalang-halangi dengan orang, ataupun benda, ataupun gambar. Ini tidak. Bisa terlihat bahwa patwal polisinya, kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar, dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang. Bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan, menurut saya pemilih Lucky Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Lucky Hakim adalah masyarakat secara umum yang memiliki kesadaran ingin melakukan perubahan, ingin ganti bupati. Jadi itu keinginan luhur yang tidak mungkin bisa saya gerombolkan, saya bentuk kelompok gerombolan, tidak memungkinkan. Nah lagi pula ini menurut saya suatu skenario yang dibuat untuk melemahkan kehormatan paslon nomor 2 sampai dikriminalisasi menurut saya ya, karena dilaporkan ke polisi, akan saya laporkan ke polisi. Dan 3 kali saya mendengar Nina Agustina itu menyebut saya dihadang oleh orangnya Lucky Hakim. Ini Kapolres, Kapolsek, ini orangnya Lucky Hakim. Semua itu orangnya Lucky Hakim. Jadi ada satu hal yang dibuat itu seolah-olah perbuatan pidana atau persekusi, dan itu ditempelkan nama saya di situ. Padahal sebenarnya kalau masyarakat melihat videonya, terlihat bahwa sebenarnya yang lagi dipersekusi, yang lagi dibully adalah orang itu. Satu orang dikeroyok oleh beberapa orang berbadan kekar, termasuk Bupati Indramayu, menuding-nuding, memaki-maki. Dan ini ada orang berbadan besar itu yang sampai ini Indramayu sama reang saja apa. Jadi kayak didorong-dorong. Sebenarnya yang lagi dibully itu adalah orang itu tuh, orang yang sedang diserang oleh kelompok baik. Itu adalah perundungan, pembulian secara verbal. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwa orang itu adalah orang Indramayu, berKTP Indramayu, yang mana orang itu adalah pembayar pajak, yang pajaknya dipakai untuk membeli mobil yang dipakai sama bupati, menggaji polisi yang awal, menggaji camat-camat. Saya melihat ada beberapa camat itu yang ikut jadi rombongan itu. Ada kan videonya. Camat-camat itu dibayar oleh orang yang sedang dimaki-maki itu untuk melayani rakyat sebagai ASN, bukan sebagai petugas partai, bukan sebagai tim sukses, bukan sebagai kacung-kacung politik yang ngikutin kemana-mana. Nggak boleh sebenarnya. Ini sudah pelanggaran yang luar biasa. Pertama, memfitnah saya, membawa nama saya, karena disebut nama saya secara verbal 3 kali nama saya disebut di situ. Lalu ada ASN yang ikut ada di situ juga. Lalu kita mesti lihat juga itu mobilnya itu dibeli pakai uang siapa? Itu uang orang yang dirudung itu, uang orang yang lagi maki-maki, yang dimarah-marahin itu dipakai buat membeli bajunya bupati, membeli kendaraan bupati, bahkan untuk makan minumnya bupati itu dibeli pakai uang orang yang lagi tunjuk-tunjuk. Jadi maksud saya, ya Allah, cobaan apa lagi nih untuk masyarakat Indramayu? Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.